Alhamdulillah ma syabbal huda wa habah wa ma takallama tid'un fil hasya taraha wa hina manza habadrullahi sya'an lahu tawarraqa subuhu fi kafayya wa antasabaha Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta rabbana ya dzal jalali wal ikram Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta rabbana ya dzal jalali wal ikram. Bismillahirrahmanirrahim. Sadisan utawi kang kaping 6 aimin zakatil mali zakat urudut tijarati utawi zakat urudut tijaro wa iya utawi ya urudut tijaro asilau iku barang dagangan ai klontong wal baldhoia lan tegese barang dagangan atau persediaan wa maknal urundu utai maknane al urud ma iku barang qabilan naqdaini kang nampa pepandan loro tegese emas lan perak ai al-dhahab lan fidda ai ma tegese barang siwa dhahabi kang sakliyane emas wal fiddati lan sloka wa makna tijarati utai maknane tijaro taklibul mali iku ngijolake bondo li gharadhi ribihi krana arahe nuprih pati. Jadi zakat mal yang keenam adalah zakat urudut tijaro untuk bondo dagangan, yaitu asilau wal baldhoia. Artinya dagangan barang kelontong atau kebutuhan sehari-hari, wal baldhoia yang ada persediaan yang cukup memadai. Yang dimaksud al-urud adalah sesuatu barang, segala barang yang bisa ditukarkan dengan emas atau perak. Kalau sekarang yang bisa ditukarkan dengan rupiah. Jadi intinya payu. Adapun tijaro adalah menukarkan harta dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan. Itu tijaro. Lajengipun syurutu wujubi zakati tijarati utai pira-pira syarat wajibe zakat tijaro sitatun iku ana 6. Al awalu utai kang kawitan ang takuna iku nyento ana apa urudut tijaro. Urudun iku rupa bondo dagangan. Baldhoia tegese pira-pira bondo dagangan. Lanak dan dudu tunai kang cepet entek. Fa idza tajarata mongko lamun Faidha tajarota mongko nalikane meligi fi dhahabi ing dalam emas
awil fiddati utawa slaka fatajibu mongko wajib alaihi ing atase tajarot zakatun naqdaini apa zakat logam karone tuna zakat tijaroti dudu zakat tijaro idza tawaffarat nalikane sampurna asyurutu apa pira-pira syarat. Jadi syarat zakat urundun tijaro yang pertama adalah urundun, artinya ada barang yang bisa ditukarkan. Artinya urundun itu barang yang bisa ditukarkan. Al-bandhi'at tegese barange akeh. Artinya beberapa barang yang bisa ditukarkan. Lanak dan bukan barang yang tunai, tapi bukan barang yang cepat habis. Nah, apabila barang tersebut itu murni dari emas dan perak, maka wajibnya adalah wajib zakat naqdaini atau zakat emas dan perak, bukan zakat tijaro apabila sudah memenuhi syarat wajibnya. Apabila memenuhi syarat sempurnanya zakat. Wasani utawi kang kaping pindho niyatut tijaroti iku niat dagang. Ai fala zakata tegese ora ana zakat idana wa nalikane niat sapa wong alkuniyata ing oleh hasil awil iddikhar utawa nyimpen. Yang nomor 2, syarat wajib zakat urudut tijaro itu harus ada niat dagang. Jadi ada niat dagang, maka tidak wajib bagi orang yang niatnya untuk perolehan. Jadi misalkan beli buahnya memang hobinya membeli, datang ke supermarket beli sabun 10 lusin, tapi kan untuk hasil atau untuk disimpan, nah itu tidak wajib zakat. Atau ke petani beli beras 1 ton, tapi untuk perolehan dan disimpan itu tidak wajib zakat. Wasalisu utai kang kaping 3 iktironun niyati iku bebarengane niat pitamaluki kelawan kepemilikan. Ai yakuna tegese yen to ana sapa wong nawiyan iku niat sapa wong litijaroti maring dagang ing dasyaroi nalikane tumandang tuku sapa wong. Wa min dalan iku setengah saking tijaro yabdaul hauli opo awitane haul. Falawistaro mongko lamun tuku sapa wong biniyatil kiniyati kelawan niat nyimpen. Summa ba'da fatsratin mongko ing dalem nalikane sak ambalan nawan niat sapa wong atijarota ing tijaro. Fayabda'u mongko ngawiti sapa wong al-haula ing haul min hinil bad'i awit saking ikilah awitan fil amali ing dalem amal. Ai al-bai'i wasyara'i tegese ing dalem atul wasyara'i lan tinuku ba'dan niyati ing dalem sause niat. Syarat yang ketiga adalah niat yang berbarengan dengan kepemilikan. Maksudnya gini, jadi orang yang niat dagang itu niatnya harus ketika membeli barang.
atau kulaan istilah. Jadi pas kulaan iku niat dagang. Berarti itu haulnya mulai dari situ. Jadi niat taul haul itu dari situ. Nah, tapi kalau ada seseorang yang membeli tapi niatnya untuk disimpan. Misalkan ada orang beli seperti tadi, beli beras 10 ton. Niatnya untuk disimpan. Tapi ketika berjalan beberapa hari, 3 hari misalkan, kok berubah niatnya. Misalkan pertama tadi pembelinya tanggal 1 Sya'ban, terus pas tanggal 3 Sya'ban itu niatnya berubah. Kalau beras saya simpan 10 ton 1 tahun jadi apa gitu. Akhirnya berubah niatnya, mending diperjualbelikan saja kan itu. Berarti ini kan niatnya berubah. Maka mulai dari niatnya berubah tadi dihitung haul. Jadi setelah niat haulnya dihitung mulai dari al-bai' wa syara'. Jadi mulai dari jual belinya tadi. Itu dihitung haul. Warabi'u tai kang kaping 4. Ayakuna iku nyento ana apa zakatut tijaro. At-tamalluk iku pemilikan. At-tamalluku iku kepemilikan bimu awadhatin kelawan kena den iculno. Fala zakata mongko ora ana zakat fima ing dalem barang. Malaka kang miliki sapa wong biirsin kelawan waris au hibatin utawa pawean. Illa idza syara'a kejaba nalikane tumandang sapa wong fitijarati ing dalem dagangan ma'niyatiha semertane niate wong. Jadi syarat yang keempat dalam zakat urun tijaro adalah kepemilikan yang bisa ditukarkan. Maka tidak wajib zakat atas barang kepemilikan karena waris atau karena pemberian, kecuali idza syara'a fi tijar, kecuali ketika itu sudah bergabung dalam dagang, niatnya sudah niat dagang. Jadi misalkan begini, si A itu mewariskan toko kepada si B, mewariskan toko kepada si B. Nah, si B anaknya si A tadi tidak mempunyai niat untuk dagang. Jadi barang sebanyak apapun di toko itu tidak diperjualbelikan. Maka hal seperti itu tidak mewajibkan zakat tijaro. Atau pemberian sama, misalkan si C dikasih si B satu toko, tapi dia tidak mempunyai niat dagang, maka barang yang di toko itu tidak wajib zakati, kecuali ketika mendapatkan hal itu si B dan si C itu sudah mempunyai niat dagang, maka itu sudah dihitung haulnya, awal haul. Jadi minhil bid'i. Wal khamisu utawi kang kaping 5. Allah yang ridho. Nyento ora lumaku
Allah yen ento nyento ora lumaku apa urun tijarah malat tijaroti ing bondo dagangan binakti kelawan tunaine mal alladzi kang yakumu kang jumeneng bihi kelawan alladzi naqison ing kurang anin nisobi saking nisob fi asnail hauli ing dalem tengahé taun. Jadi syarat yang kelima itu urun tijarah itu tidak boleh dipindahkan yang itu lumaku atau dipindahkan atau digantikan. Maksudnya begini, jadi barang dagangan mulai dari awal, misalkan dari 1 Sa'ban, misalkan 1 Sa'ban 1443 Hijriah misalkan mulainya ya, itu harus dipertahankan sampai 1 Sa'ban 1444 Hijriah selama 1 tahun. Jadi bertahan terus stabil. Kalau ada tambahan kan, tapi yang urut tadi itu stabil, tidak berubah. Biarpun dalam perjalanannya itu semakin bertambah barangnya. Itu enggak apa-apa. Tapi kalau dalam pertengahan haul, pertengahan tahun itu barangnya kurang. Karena apa? Karena tahwil urut ila naqdin. Karena ada barang dagangan tadi yang ditukarkan dengan emas misalkan, sehingga hitungannya kurang. Misalkan modal dagang pertama itu 100 juta misalkan. Nah, 100 juta berjalan terus untuk itu bahan makanan pokok, misalkan 100 juta itu dibelikan kebutuhan sehari-hari, sabun, apapun, pokoknya kebutuhan sehari-hari, beras, minyak goreng, dan sebagainya. Nah, itu diniati pertama dagang. Nah, itu harus terus dipertahankan sampai 1 tahun. Jadi itu terus. Kalaupun dalam waktu itu berjalan dagangannya semakin berkembang, tapi hitungan 1 tahunnya itu tetap zakatnya 100 juta dulu. Zakatnya berapa? Terus nanti di total semuanya, misalkan kok dalam 1 tahun menjadi 200 juta, kelanjutannya itu dihitung lagi 100 juta 200 juta, berarti ini untuk tahun selanjutnya, misalkan tahun 1445 Hijriah itu zakatnya ya 200 juta tadi yang dizakati. Makanya jadi kalau ada di pertengahan ini alladzi yakumu binaqison anin nisab, itu tidak wajib zakat. Kalau misalkan di tengah-tengah dagang tadi kok ada sebuah kebangkrutan, terus mau nggak mau barang dagangannya itu harus dilelang, itu berarti ini tidak wajib zakat tijarah. Wasadisu utawi kang kaping 6
Allah yaksuda ing yen to ora nejo sapa wong alkunyata ing nyimpen asna al hauli ing tengah-tengahane taun. Aila yasrifu tegese ora mengo ora ngengokake sapa wong aniyata ing niat anit dijarunti saking dagangan fayan wi mongko niat sapa wong al istimala ing gawe ing gunakake urun dijaro masalan umpamane. Syarat wajib zakat tijaro yang keenam itu si pedagang tidak boleh niat menyimpan barang dagangan. Jadi misalkan begini, si A pertama tanggal 1 Sya'ban 1443 Hijriah niat dagang. Tapi di tengah perjalanan misalkan bulan Muharram misalkan dia sengaja menyimpan barang dagangannya itu untuk dibuat simpanan, maka hal itu tidak mewajibkan urun tijaro. Berarti ini berubah. Jadi kalau mau zakat urun tijaro itu jangan sampai di pertengahan tahun niatnya berubah, bukan untuk berdagang tapi untuk menyimpan. Atau begini, aila yasrifun niat anit tijaro. Jadi jangan sampai kita berputar arah dari niat pertama dagang berubah misalkan seperti menggunakan barang. Jadi misalkan niat dagangnya tadi kan beras. Nah, di tengah perjalanan setelah 3 bulan berlalu itu berasnya yang 10 ton itu yang 1 ton disedekahkan, tak sedekah wae. Itu berarti tidak memenuhi syarat wajib zakat urun tijaro. Jadi dagang ya dagang, kalau sedekah yaitu nanti hasil dagangannya itu boleh disedekahkan, bukan barang dagangannya. Jadi beras yang dibuat barang dagangan itu enggak, ya boleh saja, tapi kan itu nanti merubah niat dagang. Jadi kalau sedekah ya itu hasilnya dari penjualan tadi, mau sedekah dibelikan beras lain disedekahkan, bisa. Nisobu zakat tijaroti utawi nisob zakat tijaro wahyo nisobu zakat tijaro nisobun nakti iku nisobe logam. Alladzi kang istoriyat kang tuku sapa wong bi kelawan alati alurutu ing pira-pira bondo dagangan. Nah, maksudnya begini, tadi nisobe zakat tijaro itu ya tadi wa nisob nakti alladzi istoriyat bi al urut. Tadi ini pertama pembelian kulaane piro. Jadi kalau pas kulaan pertama itu 10 juta, berarti dalam 1 tahun itu zakatnya yang dikeluarkan ya 10 juta dari 10 juta tadi. Misalkan lagi kalau penjualan pembelian pertama habis 100 juta untuk jual beli, dalam 1 tahun yang dizakati ya 100 juta itu.
Nah, zakatnya bagaimana ukurannya? Lagi. Fafil dzahabi mongko iku ing dalem emas. Ma opo barang yo adilu kang nyocoki opo ma sama arbaatun ing papat wasamanina lan 80 goroman apane grame. Jadi kalau dinisbatkan ke emas, maka zakat yang harus dikeluarkan itu kalau sudah 84 gram emas. Wal fil fiddati lan iku ing dalem fiddah ma iku barang ya adilu kang nyocoki apa ma khamsatun ing 5 samaniatun ing 8 wasamanina lan 80 wa khamsamiatin lan 500 goroman apane grame. Atau kalau dinisbatkan ke perak, maka yang wajib dikeluarkan adalah 588 gram. Yang dikeluarkan 2,5%. Kalau dinisbatkan ke emas, berarti ini 2,5% dari 84 gram. Kalau dinisbatkan perak, 2,5% dari 588 gram. Nah, tinggal dihitung emas harganya berapa per gramnya, terus dikalikan. Kalau misalkan harganya emasku per gramnya 200.000, berarti ini kan 200.000 tinggal dikali 84, berarti ini berapa, 100 berapa itu hitungnya seperti itu. Demikian penjelasan tentang zakat urudut tijarah. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab. Akhir kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.